Selamat bertemu pada kuliah kali ini, dan pada kali ini kita akan membicarakan topik tentang replikasi virus tumbuhan. Replikasi virus itu adalah perbanyakan virus. Kalau dalam bakteri atau jamur lebih istilahnya lebih sering dipakai dengan perbanyakan atau multiplikasi, sedangkan pada virus untuk terminologi perbanyakan lebih banyak dipakai dengan istilah replikasi. Nah, kalau kita lihat mekanisme perbanyakan virus dibandingkan dengan perbanyakan patogen tanaman lainnya seperti jamur dan bakteri, kita lihat di sini bahwa jamur patogen tanaman atau jamur memperbanyak diri itu dengan memproduksi spora, baik spora aksesual maupun spora seksual, kemudian juga cara menggunakan hipa, ya, jadi sel-sel hipa juga bisa menjadi alat perbanyakan dari jamur psyllium, ya. Dan kalau kita lihat metabolit apa saja yang diperlukan dalam tanaman inang, jamur memerlukan karbohidrat sebagai sumber energi dan juga protein sebagai nutrisi dari jamur. Nah, kalau kita lihat bakteri patogen tumbuhan lebih ke perbanyakan melalui pembelah diri. Jadi sel satu menjadi 2 sel dengan pembelahan diri. Dan dalam proses parasitismenya juga bakteri membutuhkan karbohidrat sebagai sumber energi dan juga protein. Nah, sebaliknya virus tumbuhan. Virus bagaimana cara perbanyakannya? Karena virus kita sudah kuliah pada sebelumnya bahwa virus ini bukan organisme seluler, dia hanya merupakan partikel yang disusun oleh makromolekul protein dan asam nukleat. Nah, oleh sebab itu dalam perbanyakan virus lebih dikenal dengan istilah replikasi. Jadi replikasi terjadi melalui sintesis genom atau asam nukleat, RNA atau DNA, dan sintesis protein secara terpisah dalam sel, kemudian akan menggabung atau terjadi penyusunan virus baru. Nah, apa saja yang dibutuhkan dalam sel tanaman? Bahwa virus tidak membutuhkan karbohidrat karena dia tidak punya sistem metabolisme merubah karbohidrat menjadi energi. Virus hanya butuh asam amino untuk membuat protein virus. Jadi asam aminonya diambil dari asam amino tanaman. Kemudian virus memerlukan nukleotida untuk sintesis genom dari virus atau sintesis satu nukleat. Dan sintesis protein dan sintesis asam nukleat ini terjadi secara terpisah dalam sel tanaman. Nah, kalau kita kembali ke pengetahuan dasar virus, ya, jadi apa beda virus itu? Karena virus sampai saat ini belum 100% diterima sebagai makhluk hidup. Maka virus berada di antara hidup dan mati. Apa artinya? Bahwa virus mempunyai sifat-sifat hidup tapi tidak lengkap dan juga tidak seperti mati, benda mati seluruhnya, seutuhnya. Jadi apa virus yang menyerupai makhluk hidup? Bahwa virus memperbanyak diri, artinya bisa dari satu virus menjadi banyak virus. Itu sama seperti makhluk hidup lainnya. Kemudian virus juga mempunyai materi genetik atau genom virus, yaitu DNA atau RNA. Sementara kita sudah pelajari bahwa makhluk hidup lain, bakteri, jamur, dia mempunyai RNA dan DNA. Kemudian virus dapat bermutasi membantu strain biologi. Jadi virus yang menyerang tanaman mempunyai banyak strain. Dan barangkali contoh yang paling nyata virus yang menyerang manusia, coronavirus, ya. Kita dengar ada
strain termasuk sekarang strain barunya adalah Omicron. Nah, ini artinya virus bisa membentuk strain ini, salah satu ciri yang menyerupai makhluk hidup. Kemudian virus dapat menular dari tanaman sakit ke tanaman sehat. Nah, kalau virus menyerang manusia, sebenarnya coronavirus bisa menular dari penderita kepada orang yang sehat. Itu adalah suatu sifat virus yang menyerupai makhluk hidup. Nah, sebaliknya, virus juga mempunyai sifat seperti benda mati. Virus dapat dikristalkan seperti molekul kimia. Dan kalau kita sudah dibentuk kristal, kita simpan dalam tabung reaksi, maka dia bisa bertahan ratusan tahun dan bisa artinya tersimpan dalam bentuk molekul kimia. Dan itu tidak mungkin untuk makhluk hidup lain seperti bakteri dan jamur. Virus di luar sel inang hanya seperti molekul kimia. Jadi kalau di luar sel tanaman, untuk virus tanaman, dan di luar sel manusia, kalau coronavirus misalnya, dia akan berfungsi sebagai molekul biasa yang disusun oleh asam nukleat dengan protein tanpa diikuti oleh adanya organel atau perangkat sel yang lain. Kemudian virus tidak dapat tumbuh, berkembang, dan reproduksi mandiri. Jadi virus tidak bisa memperbanyak dirinya sendiri. Jadi kalau virus menyerang manusia, maka manusia yang akan memperbanyak virus itu sendiri. Kalau virus menyerang tanaman, maka tanaman yang akan memperbanyak virus. Artinya sekali inang kemasukan virus, maka inang itu adalah pabrik dari virus sendiri. Virus tidak melakukan aktivitas metabolisme mandiri. Saya kira kalau untuk melakukan metabolisme mandiri, dia harus punya perangkat metabolit. Dan perangkat metabolit itu serendah-rendahnya ada di sel. Kita tahu bahwa sel mengandung kromosom, mengandung mitokondria, mengandung organel-organel lain sebagai ribosom, retikulum endoplasmik, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat lebih detail tentang wujud virus itu sendiri, bila bahwa tadi sudah kita sampaikan bahwa virus bukan sel. Sebaliknya, bakteri dan jamur terdiri atas sel. Coba kita perhatikan, ini adalah sel yang pertama, ini adalah sel prokariot, ya, lengkap sekali. Dia ada inti sel, ada vakuola, dan juga ada mitokondria. Kalau tanaman dia ada kloroplas dan ribosom, dan itu adalah alat-alat sel yang akan melakukan metabolisme. Kita tahu bahwa kalau untuk membentuk energi, ada perangkat mitokondria untuk melakukan siklus Krebs menghasilkan ATP. Dan ATP ini adalah energi biologi yang diperlukan untuk hidup. Dan demikian juga gambar bawahnya ini adalah bakteri. Bedanya kalau pada sel jamur atau sel tanaman, sel atau kita kenal dengan sel eukariot, dia mempunyai perangkat sel, terutama inti sel, mempunyai selaput inti sel. Sedangkan bakteri ini adalah seluler, artinya satu sel, dan dia tidak mempunyai selaput inti sel. Nah, oleh sebab itu, sel bakteri ini lebih kita kenal dengan sel prokariot. Jadi prokariot dan eukariot bedanya adalah terdapat inti sel sejati, dan pada yang prokariot tidak ada selaput inti sel. Kromosomnya akan berada dalam histoplasma. Nah, sebaliknya sangat berbeda dengan virus, karena virus tadi bukan organisme seluler. Ini adalah gambar yang paling bawah, ini adalah virus. Jadi virus hanya, tadi saya katakan makromolekul, ini adalah yang melingkar ini adalah asam nukleat yang berfungsi sebagai genom virus itu. Dan asam nukleat ini juga
spesifik ya, ada virus RNA, ada virus DNA. Kalau virus RNA, asam nukleatnya RNA dan dibungkus oleh protein. Nah, dan sebagaimana kita ketahui bahwa virus tidak mempunyai perangkat yang bisa melakukan metabolisme seperti yang ada pada sel eukariot seperti jamur ya, tanaman, dan juga pada sel prokariot seperti bakteri. Jadi secara wujudnya bahwa virus bukan sel hidup dan hanya sebagai makromolekul. Jadi saya katakan makromolekul ada asam nukleat dengan protein, dan apabila berada di luar sel inang dan dia hanya bisa melakukan aktivitas hidup apabila terintegrasi dalam sel inang. Virus tidak dilengkapi oleh organel. Misalnya organel ini adalah yang perangkat sel ya, seperti mitokondria, kloroplas, dan kromosom. Dan oleh sebab itu dia tidak bisa melakukan metabolisme sendiri. Nah, virus juga disebut sebagai parasit molekuler dan parasit energi karena dalam parasitismenya virus memerlukan molekul dan energi dari sel inang. Jadi berbeda dengan ini bahwa virus tidak membutuhkan karbohidrat, tapi dia membutuhkan ATP-nya. Virus tidak memerlukan protein, tapi yang diperlukan asam aminonya. Nah, ini salah satu beda antara virus dengan patogen-patogen tanaman lain seperti bakteri dan jamur. Nah, kita lihat lebih lanjut, virus hanya terdiri atas makromolekul di protein dan asam nukleat, itu saya katakan dalam partikel virus. Nah, kalau kita lihat di sini, coba perhatikan gambar virus. Ini ada dua jenis virus secara umum ya. Ada virus yang berbentuk bantang, ini ya berbentuk, jadi subunit proteinnya disusun secara melingkar ya. Kemudian ada yang berbentuk spirakel atau polohedral, ini adalah seperti bangunan yang sisinya segitiga sama sisi, dan ini ada 20 muka, dan asam nukleatnya berada pada inti ya kalau itu yang polohedral, sedangkan pada yang helikal itu yang akan melingkar itu adalah di tengah core-nya yang dibungkus oleh subunit posunit protein. Ini gambaran bahwa virus bukan sel karena dia tidak punya perangkat sel karena dua terdiri atas makromolekul. Jadi kalau kita lebih lihat lagi keterangannya bahwa virus yang hanya terdiri atas protein dan asam nukleat ini sebagai bahan genetik dan tidak mempunyai perangkat metabolisme untuk sintesis komponen virus. Artinya dia tidak punya perangkat metabolisme yang seperti saya katakan tadi, tidak punya mitokondria, tidak punya ribosom dan sebagainya, atau perangkat-perangkat sel lainnya. Virus membutuhkan perangkat molekuler tumbuhan untuk dapat bereproduksi atau berevolusi, bertahan, dan berevolusi seperti makhluk hidup lain. Artinya virus kalau mau beraktivitas hidup, dia harus terintegrasi dengan metabolisme inang. Kalau inangnya virus tumbuhan tentu dengan tanaman, kalau virus manusia tentu dengan perangkat metabolisme manusia. Replikasi virus pada hakikatnya ada sintesis asam nukleat, jadi DNA atau RNA, jadi disintesis secara terpisah ya. Kemudian dalam sel tanaman juga tanaman akan mensintesis protein virus dengan memanfaatkan mesin metabolisme sel inang. Jadi mesin metabolisme ada proses metabolisme yang terjadi dalam inang. Virus sebagai parasit obligat pada tingkat molekuler menggunakan si inang sebagai sarana untuk replikasi virus. Nah, ini arti bahwa dia tidak bisa mandiri. Nah, kalau kita lihat replikasi virus tumbuhan terjadi melalui sintesis komponen virus secara terpisah.
Nah, ini kalau kita lihat lebih jauh bahwa reproduksi virus tumbuhan terjadi melalui sintesis komponen virus secara terpisah melalui interaksi molekuler virus dengan tumbuhan. Jadi sintesis genom virus, ini sintesis genom virus itu asam nukleat dalam sel inang menggunakan metabolit sel inang. Tadi sudah kita katakan bahwa dia membutuhkan nukleotida tadi. Seperti nukleotida, jadi ada adenin, guanin, sitosin, kalau timin, dan kalau yang virus RNA dia perlu urasil, dia perlu enzim, jadi enzim untuk memperbanyak DNA, dia ada RNA polimerase dan energi ATP. Ya. Kemudian sintesis protein baik virus DNA maupun virus RNA terjadi dalam sitoplasma sel, jadi di dalam kemudian sintesis protein virus juga menggunakan perangkat metabolisme inang dan memanfaatkan metabolit tanaman seperti asam amino. Jadi sudah kita indikan bahwa dia butuh asam amino, kemudian dia butuh ribosom tanaman ini, dia butuh enzim, dan dia butuh energi. Dan itu semua diambil dari tanaman inang. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, replic virus membahas proses terbentuknya virus baru dalam sel menggunakan perangkat. Jadi kalau kita bahas lebih jauh, bahwa ekspresi gen merupakan dogma biologi, jadi yang intinya membicarakan mekanisme informasi genetik DNA menjadi protein. Nah, di situ virus memanfaatkan bagaimana dia bisa memanfaatkan proses ekspresi gen tanaman untuk membuat virus itu sendiri. Nah, replikasi virus membahas proses terbentuknya virus baru dalam sel inang menggunakan perangkat metabolis inang. Berarti ada replikasi, kemudian ada transkripsi, ada translasi, dan ini replikasi, transkripsi, dan translasi ini adalah proses metabolisme tanaman sebenarnya, dan virus memanfaatkan proses metabolisme tanaman untuk memperbanyak ini. Dan setelah mempelajari ini, kita berharap saudara bisa mengerti bagaimana mekanisme replikasi DNA dan oleh gen virus, gen untuk menghasilkan protein khas sesuai dengan informasi genetik gen. Kedua, mekanisme replikasi virus dalam sel tanaman, inang, dan ekspresi gen virus untuk menghasilkan protein virus. Dan ini makanya dalam virus ini adalah suatu makhluk molekuler. Jadi saudara harus tahu bahwa bagaimana virus memanfaatkan proses ekspresi gen tanaman atau inangnya untuk dialihkan untuk membentuk virus itu sendiri. Nah, kalau kita lebih jauh lagi, bagaimana proses parasitisme virus secara molekuler? Kalau pada bakteri dan jamur kita sudah tahu parasitismenya bagaimana. Kalau jamur bagaimana dia menguras atau mengambil nutrisi dari sel tanaman untuk kebutuhan hidupnya. Kemudian bakteri juga demikian, bagaimana dia memanfaatkan nutrisi dari tanaman untuk bisa dimanfaatkan untuk hidupnya sendiri. Nah, kalau kita lihat virus, tadi saya katakan memang virus unik sekali. Jadi kembali saya tegaskan bahwa virus merupakan parasit molekuler. Kalau jamur bukan parasit molekuler, itu parasit sel. Bakteri juga parasit sel yang tidak dapat menghasilkan gennya tanpa bantuan sel hidup. Jadi dia tidak bisa mengekspresikan gen virus tanpa berada dalam sel hidup. Sedangkan bakteri dengan jamur dia ekspresikan gen secara mandiri karena dia mempunyai perangkat sel yang lengkap. Dalam proses parasitisme virus, dia memerlukan, tadi saya katakan, dia perlu nukleotida yang diperlukan untuk sintesis asam nukleat. Virus RNA dan juga virus DNA. Kemudian dia membutuhkan asam amino yang dibutuhkan untuk membuat protein. Jadi dia tidak butuh protein, tapi dia butuh asam amino. Dia butuh enzim untuk memperbanyak
asam nukleat dalam tanaman. Kemudian dia butuh ribosom, retikulum endoplasmik. Ini adalah semua dari tanaman ya. Kalau bakteri dia punya retikulum endoplasmik sendiri, punya ribosom sendiri, punya perangkat-perangkat lain untuk menghasilkan energi sendiri. Dia punya sistem siklus Krebs untuk menghasilkan ATP, sedangkan virus dia hanya menggunakan energi yang sudah jadi dalam bentuk ATP untuk membentuk sintesis makromolekul, dalam hal ini sintesis protein dan asam nukleat. Nah, kalau kita lebih dalam lagi, bagaimana interaksi ekspresi gen tanaman dan replikasi virus. Coba saudara lihat bahwa ini adalah interaksi, ini adalah sintradogma biologi. Jadi kalau tanaman dalam ekspresi gennya, barangkali saudara sudah belajar pada genetika, ya. DNA ini adalah materi genetik tanaman. Kemudian dalam proses ekspresinya dia membentuk messenger RNA. Messenger RNA ini membentuk protein. Nah, protein ini adalah protein fungsional dan protein struktural. Jadi ada protein ini banyak. Protein ini adalah salah satu protein molekul yang mengendalikan semua metabolisme tubuh kita gitu ya. Dia bisa berbentuk hormon, bisa berbentuk enzim, dan bisa berbentuk toksin, dan semuanya dalam bentuk molekul protein. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa kalau sel itu kemasukan virus DNA, maka genom atau DNA virus itu akan dikirim masuk ke dalam inti. Di dalam lingkaran ini ada inti sel, ya, di luarnya ini ada sitoplasma. Nah, dalam inti sel nanti dia akan menggunakan perangkat replikasi DNA inang untuk mereplikasi DNA virus. Kemudian kalau dia virus RNA, dia tidak masuk inti dan dia menggunakan perangkat translasi inang untuk membentuk protein virus. Kalau artinya sekali sel itu kemasukan virus, maka kalau virus DNA dia akan mempengaruhi proses translasi yang tadinya translasi itu menghasilkan protein virus, tapi setelah kemasukan virus, translasi itu dimodifikasi untuk menghasilkan protein virus. Sebaliknya untuk virus DNA dia akan masuk ke dalam inti, kemudian dalam inti tanaman akan membentuk messenger RNA virus, dan kemudian akan translasi menjadi virus protein virus. Nah, kalau kita lebih detail lagi tentang jalur replikasi virus, tadi sudah kita lihat dalam ini. Nah, kalau kita mulai dari virus DNA. Virus DNA dalam sel tanaman, dia akan mengirimkan atau memasukkan DNA virus masuk ke dalam inti sel. Dalam inti sel, DNA virus akan membuat DNA virus baru. DNA ini terpisah, tadi kata-kata terpisah maksud saya demikian. Kemudian dalam inti sel juga dia akan mentranskripsi menjadi messenger RNA virus DNA. Kemudian dalam virus DNA itu akan membentuk protein virus. Nah, kemudian protein virus dengan DNA virus akan bergabung pembentukan virus baru. Jadi dia protein dengan asam nukleat dibuat secara terpisah, kemudian dibentuk atau di-assembling kalau dalam bahasa Inggrisnya membentuk virus baru. Nah, sebaliknya virus RNA dia tidak masuk inti, tapi positif rRNA-nya ini ada jenis salah ini mungkin dalam genetika virus saudara sudah pelajari, dan ini akan langsung berfungsi sebagai ditranslasi membentuk protein virus, dan dalam sitoplasma juga ya, RNA virus baru itu disintesis, direplikasi
kemudian akan terjadi pembentukan virus baru dalam sitoplasma. Dan ini saya kira perbedaan yang terjadi pada virus DNA maupun dengan virus RNA. Nah, coba kita perhatikan lebih detail siklus replikasi virus DNA. Kita tahu bahwa virus DNA ini, RNA, dia tidak masuk ke inti, dan dia akan memperbanyak diri pada sitoplasma. Nah, virus RNA pertama, kalau dilihat virion ini adalah virus utuh ya. Dia masuk ke sitoplasma sel dan memisahkan antara kod protein atau kapsomer dengan asam nukleat. Kemudian tahap kedua, translasi protein awal yaitu enzim ini. Jadi pada ini dia juga membentuk RNA dependent RNA polymerase. Jadi dia akan membentuk enzim untuk memperbanyak RNA virus. Jadi dia akan membentuk itu. Kemudian ketiga, jadi sintesis RNA sebagai cetakan untuk mengcopy ini. Jadi dia berbentuk, kalau bisa dia bentuk negatif dulu, kemudian dari negatif RNA itu akan jadi template atau cetakan untuk bentuk positif RNA. Dan kemudian terjadi sintesis positif RNA atau genom virus menggunakan template dari negatif RNA atau komplement dari positif RNA. Kemudian terjadi sintesis positif RNA dengan negatif RNA sebagai cetakan yang sudah tadi saya sampaikan. Kemudian translasi kapsomer. Kapsomer ini adalah kod protein virus ya, yang akan disusun menjadi kapsid virus. Jadi terjadi itu. Kemudian di samping dia membentuk kapsomer ya, ada protein untuk kod proteinnya, bahwa virus juga menghasilkan protein pergerakan atau movement protein untuk translokasi virus antar sel. Jadi dia membuat virus movement protein pada tahap yang ke-6 ya nih. Kemudian pada tahap ke-7 akan terjadi penyusunan virus baru, dan virus baru itu akan menyebar ke sel sebelah selain melalui plasmodesmata. Kemudian sampai di pembuluh floem, kemudian pembuluh floem akan membawa virus ke seluruh bagian dalam. Nah, coba perhatikan virus DNA. Ini contoh adalah virus single-stranded DNA. Dan tadi Pak kita sudah ketahui bahwa virus DNA ini akan mempreplikasi genomnya dalam inti sel. Pertama, bahwa setelah tanaman kemasukan virion yang genomnya DNA, maka genom itu akan dimasuk ke dalam inti sel. Ini yang bulat ini adalah inti sel. Kemudian di dalam inti sel ini dia ada proses replikasi atau perbanyakan RNA-nya atau DNA diperbanyak dalam inti. Kemudian akan terjadi transkripsi, membentuk transit dan menghasilkan ini kapsomer. Ini adalah protein yang akan digunakan untuk membungkus virus. Kemudian terjadi penyusunan virus baru. Jadi pada tahap ke-6 ini adalah proses penyusunan virus baru. Jadi ini adalah tahap-tahapnya. Jadi sudah saya sampaikan bahwa virus masuk melalui vektor, bisa mekanik ya. Kemudian dalam sitoplasma virus akan memisahkan genom dengan protein. Kemudian genom atau DNA itu masuk ke inti. Kemudian dalam inti akan terjadi proses replikasi membentuk genom atau DNA baru. Kemudian dalam inti juga terjadi proses transkripsi untuk membentuk messenger RNA. Kemudian messenger RNA itu dikirim ke sitoplasma. Ini tahap kelima.
untuk bisa dalam untuk ditranslasi membentuk kapsumer atau protein. Kapsumer ini sudah kita pelajari bahwa kapsumer ini adalah subunit protein, dan subunit protein ini akan disusun membentuk virus baru yang terjadi dalam sel. Nah, ini tadi adalah virus yang genomnya single stranded DNA, sedangkan yang mempunyai dsRNA ini adalah virus yang jarang sekali, hanya satu, adalah kaulimovirus yang ada di ini, atau virus yang membentuk penyerang kubis ya. Dan ini terjadi sama seperti DNA tadi, bahwa virus RNA dia masuk ke dalam inti dia akan membentuk akan bereplikasi, kemudian akan menjadi penyusunan virus baru dalam sitoplasma, kemudian akan disebarkan ke seluruh tanaman. Jadi pada prinsipnya bahwa virus DNA akan memperbanyak genomnya dalam inti, dan virus RNA akan memperbanyak genomnya di sitoplasma, dan semua proses replikasi virus itu terjadi dalam sel, dan dia tidak bisa mereplikasi diri di luar perangkat metabolisme sel tanaman. Nah, itu saya kira sedikit tentang bagaimana mekanisme replikasi virus, yang tadi saya katakan bahwa virus tidak sama dengan bakteri, dengan jamur, karena virus dalam memperbanyak diri atau replikasi harus melakukan integrasi molekuler dengan tanaman. Terima kasih, dan mudah-mudahan saudara bisa mengikuti dan mengerti apa yang disampaikan.